Halo kawan-kawan, ya kembali lagi bersama gua. Kali ini gua yang akan mengisi di Vincere News. Seperti biasa, gua selalu ditemani oleh rekan-rekan yang selalu mengisi di Suara Juventini di Vincere News. Ya, kita kenalan dulu yang pakai baju hitam. Monggo, mungkin ada yang belum kenal. Silakan Halo Mas. teman-teman Suara Juventini, para pecinta timnas Indonesia yang habis menang. Gua Ricky Oke. dari Taman Mini. Seri, Oke, seri. Oh ya, seri Bang lah. Bang Riki, Tapi oke. berasa menang Bang Ro. Siap. Satu lagi nih, kenalan nih, engko-engko dari Glodok nih, silakan. Halo semuanya, Sora Juventini, Juventina semuanya. Ketemu lagi sama gue, Bio. Juventini dari Kalimalang nih. Wih, Kalimalang. Wah, ini yang suka di BKT nih ya kan. Yo, Baik, akan membahas beberapa materi karena Juventus sedang ini ya international break, jadi nggak ada berita-berita yang terlalu signifikan terbaru, tapi ada beberapa kemarin update itu mengenai Juventus telah mendaftarkan beberapa pemainnya di UCL 2024-2025. Nah, ini akan menarik nih karena ada beberapa muka-muka baru yang masuk ke dalam listnya squad utamanya para pemain Juventus di UCL tahun ini. Yang kedua adalah di mana kita seperti dengar bahwa Francesco Conceição cedera nih. Belum apa-apa udah cedera ya kan. Kira-kira bagaimana tanggapannya nanti akan gua bahas dan seberapa bahayakah dari tim Juventus ketika Conceição ini mengalami cedera. Nah, itu yang akan kita bahas nih materi kali ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, di mana Juventus telah menyerahkan nih daftar skuadnya kepada UEFA dengan format terbaru pada 17 September akan menghadapi PSV Eindhoven di Juventus Stadium, yaitu Allianz Stadium. Nah, nih bagaimana tanggapan kalian nih para narasumber, baik itu Bang Bio maupun Bang Riki, kira-kira gimana nih setelah Juventus mengirimkan nih list daftar pemain yang dikirim pada kemarin nih. Kira-kira Bang Bio gimana tanggapannya nih? ini sih kelihatannya memang listnya ya memang semua tim dalam satu timnya Juventus ya dibawa semua. Ya Hmm, kalau gue lihat dari tim ya, gue dari awal Thiago Motta datang gue nggak berekspek apa-apa. hmm, Ya berekspek mungkin lebih bagus aja dari zaman Allegri kemarin ya. hmm, Bisa bisa melaju jauh ya. Terakhir kan Juventus di UCL dibantai PSG, lawan Benfica payah, Tika. lawan Maccabi Haifa dibantai di Haifa. Kan nggak make sense banget gitu dari gue sebagai Juventini. Tapi kelihatannya ini ya memang list A, list B-nya memang propernya sebuah tim. Ini semuanya dibawa, hampir semuanya list B yang pernah main ataupun yang fit sama patternnya si Mota dibawa juga semuanya. Ada Yildiz, ada Savona, ada Mbangula, ada Ruhi yang sudah beberapa kali main sama hmm, Mota di tim utama. Dan juga ada pemain yang baru semua nih. Nico Gonzalez juga ada, Conceição, Pop Miners dibawa semua. Thuram juga dibawa, sampai Aziz pun juga dibawa nih. Karena memang untuk hmm, kebutuhan tim di UCL ini memang harus tangguh ya. Karena UCL bukan kayak Serie A gitu yang kita bisa tahu tim ini modelnya seperti apa cara mainnya. Tapi kalau di UCL kan tim tim ini kan dari negara background yang berbeda gitu loh. Cara bermainnya dan juga penerapan strategi taktiknya juga beda dengan tim-tim Serie A gitu. Dan juga ada juga tim yang memang tidak familiar sama Juventus gitu loh. Juventus juga tidak familiar sama tim itu dari sisi penyerangan dan juga dari bertahan. hmm, Kan kalau di Liga Inggris kan tipenya permainannya speed banget, kalau di Italia agak slow gitu. Mungkin di negara yang lain juga beda. Ini agak kaget karena waktu itu kita juga lawan PSG, terakhir ketemu Mbappe, ketemu Neymar, ya lewat-lewat semua gitu. Gatti lewat, Bremer lewat. Ya, kayak bukan pemain pro itu, kayak kaget aja Gatti yang dari Frosinone langsung lawan Mbappe gitu kan, lawan Neymar. Ya, kelihatan banget kentangnya. Ini mungkin hmm. Gatti sudah beberapa kali bermain bersama Juventus, lawan tim besar di Italia, mungkin juga di timnas ketemu pemain-pemain yang beda atmosfernya dari Italia ataupun dari Liga Italia mungkin sekarang, dan juga dia kapten kan. Hmm. Ini mungkin satu step yang bagus gitu buat Gatti, udah tahu nih cara bagaimana melawan
pemain yang memang jarang ketemu di Serie A. Tapi gua lihat sih dari segala materi ini pemainnya semuanya agak menjanjikan di lini depan ya. Gue memang agak concern kok di lini belakang karena pemain-pemain ini belum pengalaman sekali di Eropa gitu. Gatti, Cabal, Bremer itu dan juga si Cambiaso kan juga masih nyari-nyari juga patternnya main agak cut inside dan juga kemarin juga belum terlalu fit buat main di sana gitu karena memang kita kehilangan Timothy Weah juga di sisi kanan. Semoga semuanya sebelum UCL bisa langsung tanding ya, bisa fit, semuanya bisa langsung memberikan kemenangan nanti lawan PSV Eindhoven di Allianz Arena. Gue sih berharapnya seperti itu, semua fit, semua oke. Thiago Motta juga sebagai pelatihnya, ini pertama kali dia mengarungi UCL dengan sebuah tim, menakodai sebuah tim, langsung tim besar gitu, Juventus, gengsinya, prestisnya ada, lawannya juga nggak main-main, PSV Eindhoven. Nah, ini mungkin harapan gue sih semuanya bisa langsung fit, bisa langsung nyetel sama permainan Thiago Motta di UCL nanti. Oke, baik. Wih, menakodai kayak kapal ya. Ya, Baik, kalau dari Mas Riki Ganteng, bagaimana nih? Kira-kira tanggapannya gimana yang pemain-pemain yang telah didaftarkan oleh Juventus ke UEFA? Kira-kira ada sedikit sama dengan Bang Bio kah? Apakah punya pendapat tersendiri? Silakan. Kalau dari gua sebenarnya ini tidak terlalu menjanjikan ya. Gimana ya? Karena ini pemain-pemain baru. Pertama kan ini tim ini kan dibentuk baru banget. Hampir berapa persen? Ya 50% pemain baru lah ini Bang ya. Dibilangnya Juventus musim ini ya. Koop Meiners, Nico Gonzalez, terus Thuram, Douglas Luiz itu kan pemain-pemain baru. Jadi mungkin perpaduannya belum cukup menyatu. Mungkin kalau hasilnya 2 pertandingan kemarin kita menang, tapi pas ketemu Roma kan yang mainnya pressing tinggi, cepat gitu kan, kita mulai kelabakan juga tuh kemarin tuh, agak-agak kelabakan tuh. Nah, berbeda lagi di UCL. UCL ini kan luar biasa nih, ini dari planet-planet luar nih tim-timnya kan. Jadi gue agak-agak kurang apa namanya, bukannya kurang ya, masih optimis tapi tidak terlalu memberikan ekspektasi yang tinggi untuk Juventus musim ini di UCL gitu tuh. Salah satu faktornya yaitu pemain-pemain baru, diisi pemain-pemain yang baru yang mungkin secara struktur tim mungkin belum padu, kecuali memang seiring berjalannya waktu nanti di UCL kan, UCL ini kan panjang ya kan, jadwalnya kan jadwal mainnya pun panjang-panjang gitu. Jadi mungkin akan semakin padu nanti tim ini gitu kan. Dan kalau menyoroti list pemainnya pun sebenarnya ini memang semua pemain terbaik yang dipunyain Juventus saat ini yang dibawa sih Bang. Ya kan cukup banyak ya Bang ya. Ada berapa pemain ini total nih kira-kira nih? Ada Kira-kira berapa nih? 20 lebih itu. 25-an, Iya, lebih 30-an ya. iya. Ya memang Belum. memang disiapkan untuk menjalani musim UCL yang panjang sih. Dan kalau menyoroti beberapa pemainnya, mungkin pemain-pemain barunya nanti ya semoga bisa menampilkan permainan terbaik lah, karena ini Juventus yang baru dan kita sih sebagai fans berharapnya ini bisa memberikan efek yang cukup mengejutkan lah Bang UCL musim ini ya. Kalau Ya. dibilang kuda hitam sih nggak terlalu kuda hitam, cuman mudah-mudahan bisa memberikan gebrakan nih gitu sih eh, Bang. Apalagi kan kita ketemu salah satu tim berat ya musim ini ya di UCL ya. iya. Siapa tuh yang paling Manchester berat? City, Manchester Nah, City. itu Nanti dia. Ya mudah-mudahan, wah, Haaland lawan mudah-mudahan kalau Bremer ya. bisa, ya mudah-mudahan kalau bisa menahan imbang Manchester City atau bahkan bisa menang gitu ya, itu akan jadi suatu kejutan yang luar biasa sih. Pasti jadi headline Juventus Bang. Itu aja sih Bang Oke, dari gue Bang. baik. Kalau gua sih sedikit aja mungkin baru, pelatih baru, terus suasana baru, mungkin adaptasi. Kalau bisa lolos ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah mungkin belum Pasrah bisa. banget eh, Bang. Iya, maksudnya ya kita realistis ya, karena kan baru juga, belum di kompetisi yang sangat ketat, apalagi formatnya baru ya kan, nggak kayak dulu dengan grup, sekarang Ya, kan kayak liga nih kayaknya. Jadi ya, 4 ketemu di kandang, 4 ketemu di tandang ya kan. Jadi ya optimis ada, cuma ya mungkin lebih sedikit ya, apa ya? em, Bisa sih berbuat banyak asal konsisten sih, karena kan ini kompetisi panjang, cedera lagi ya kan, banyak menghantui ya kan. ya. Belum lagi international fucking break ya kan, kesel banget gue kadang suka. iya, Habis iya itu bener. cedera semua ya kan. Nah, mungkin itu aja sih dari gua kayak gitu. Nah, gua It, bertanya satu lagi, yaitu hmm. kira-kira nih ada nggak yang layak atau yang tidak layak, pemain-pemain yang didaftarkan dari list ini nih. Kira-kira Bang Bio bagaimana nih? Silakan. Oh, Ah,
Nih, Bang, kalau dari layak nggak layak ya ada satu yang nyempil nih di antara pemain yang di list ini. Kayak Upin Adalah nyempil aja. adalah nomor 18 tuh Arthur. Arthur. Oh, Diajak Arthur. Arthur gimana tuh? Arthur Aduh. kan nih Arthur punya orang eh, dalam, jadi bisa diajak itu. yang malah nggak diajak malah Kostik gitu. Kostik nggak Iya. diajak. Hmm. Arthur ini kayaknya memang kalau dari sisi teknis memang kemarin musim lalu main Ini yo, di Fiorentina kan. itu si Arthur kan dari Brazil ya kan, mungkin Iya, koneksi iya Brazilnya juga si sih. Thiago Motta kali ini ya kan, Ya, walaupun Mota kan punya darah Brazil ya, tapi kan memang Iya, dari betul. sisi pengalaman bermain di Eropa kemarin kan Fiorentina melaju jauh terus tuh di Liga Melon gitu Iya, ya, di Conference League. iya. Nah, mungkin Ya, ini yang bisa jadi sih itu. daripada Kostik yang kemarin tahun lalu pesakitan mulu di bawah Allegri, kayaknya memang Iya, secara betul, betul. kedalaman skuad Mota kan memang terlalu main agak di tengah gitu. hmm, Di tengah tuh jadi titik eh, fokusnya si Mota, makanya si Arthur ini masih diajak buat main di squad UCL, tapi nggak tahu bakalan main apa enggak karena di sisi midfielder kita kan juga sudah kelas-kelas semua, sudah upgrade semua dari musim lalu eh, gitu. bisa aja Dan dia juga main kalau Conceição sama itu belum pada sembuh itu. mungkin dia ganti taktik, nggak jadi kayak Hmm. kemarin dia nggak mungkin Arthur juga taruh di tempatnya si Conceição kan gitu. Jadi dia mau jadi apa di situ di lini tengahnya dia juga kadang dia mainnya Memble, apalagi dia taruh di tempat Conceição gitu. Jadi bulan-bulanan siapa nanti ketemu misalkan ketemu Manchester City, ketemu Guardiol, malah langsung dihajar taruh di kanan gitu. Nggak mungkin banget dia taruh di situ ya. Mungkin ya Iya. cuma untuk eh, gemukin squad aja buat UCL menjaga-jaga kalau dia pun main ada insight-nya buat exposure untuk di Brazil gitu, bener kata Bang Rocky gitu. Tapi kalau Oke, misalkan memang tidak layak ya ibaratkan Arthur. layak nggak layak ya kalau menurut gua karena dia musim lalu main di Fiorentina juga lumayan jadi inti gitu dan Hmm. juga mainnya di Europa Conference League juga lumayan melaju Fiorentina jauh gitu. Tapi kalau untuk di Juventus kita juga belum dia main kayak apa kan dari kemarin belum main-main juga tuh. Hmm. Nah, ini juga yang satu yang rada aneh sih ini aja menurut gue si Arthur Oke, ini. siap. Kalau Mang Riki gimana nih? Kira-kira siapa yang layak dan tidak layak dari list ini? Kalau menurut Bang Pio itu si Arthur. Mungkin lu Iya. siapa kira-kira? Kopeners nggak layak kalau kayak gitu ya? Sakit pikiran lu kayak gitu. Iya sih. Sebenarnya ini apa namanya dibilang buat gemukin squad benar bang. Itu kan karena kan kita harus daftarin pemain yang memang dinilai itu siap gitu ya dan memang harus memenuhi list pemain jumlah total list pemain gitu kan. Nah mungkin sebenarnya memang agak-agak yang paling apa namanya ironis tuh Kostik ya. Karena kan Kosti kan memainkan cukup banyak pertandingan juga di musim lalu gitu kan. Tapi kenapa dia yang dibawa? Tapi kenapa malah si Arthur yang dibawa? Gitu kan. Nah mungkin yang tadi Dio bilang mungkin benar bang. Karena dia punya pengalaman di Eropa kan. Musim lalu kan dia main di Liga Eropa kan. Gitu sih. Dan cukup banyak bermain di Fiorentina. Jadi mungkin itu salah satu alasannya sih. Kalau kalau koneksi Brazil, gue rasa sih nggak terlalu ya. Karena sebenarnya koneksinya Arthur kayaknya sama pemain-pemain Brazil yang ada di Juve nggak dekat-dekat bang. Orang Oh, nggak pernah main bareng. kasihan deh dikucilin gitu ya. Iya. Nggak, bercanda, bercanda. Bukan anggota Ya grup mungkin, WA kali si Arthur kali kayak gitu ya. ya mungkin itu kali bang ya. Jadi Oh ya. agak-agak aneh nama seperti Arthur gitu ya. Dan di beberapa pemain Gen Z lagi. Next Gen kan juga dibawa ya. Yes. Itu kayaknya memang untuk menggemukkan skuad aja sih bang gitu. Walaupun belum tentu bermain gitu kan nama-nama seperti Angele, Davara, Roki. Ya kayaknya sih buat gemukin skuad aja, buat apa memenuhi stok list pemain yang ada di apa di kompetisi ini gitu sih bang. Oke, siap. Itu sih bang. Kalau dikit aja nih, kalau performance next gen nanti gimana nih di UCL nih? Kira-kira bagus apa enggak, yuk? Prediksi lu. Next gen. Ya, bukan Gen Z ya, kayak tadi teman lu bilang tuh. Gen Z. Emang tapi next gen emang rata-rata Gen Z semua Gen kebanyakan Z sih. Ya, semua, eh, benar bang. Rata-rata Gen Z gitu. ya Sama Gen kira-kira Alpha juga bentar lagi juga banyak yang naik sih ini. ada yang Tapi bersinar nggak? ya kalau dari Gen Z juga kan tuh gua jadinya. Dari next gen ya paling yang nanti Bagus lah. paling mantep ya bukan Bangula sih kata gua, yang nomor 10 kita Yildiz. Yildiz.
Oh iya, Yildiz Iyalah. lah, ini kan spotlightnya udah bagus gitu. Adidas, BA Adidas Turki gitu, main di Juventus yang notabene klub terbagus di Italia gitu, nggak masuk Juve, mosok dia nggak keren gitu loh. Dia Hmm. pasti keren lah ke nomor 10 kan juga disponsori sama Adidas. UCL kan juga notabene sama Iya, Adidas, diproduksi Adidas. sama Adidas. Jadi spotlightnya agak Ke lebih besar Yildiz. ke Yildiz. Tapi Oh. kalau untuk dari sistem di lapangan kan juga kelihatan kemarin Yildiz mainnya cair tuh. Mau dia jadi wing, mau jadi IMF, mau jadi second striker juga mainnya oke banget gitu. Impact di lapangannya bagus. Mungkin juga nanti yang bakal dimainin juga seperti biasa kan 3 match ke belakang juga Yildiz main terus. Porsinya juga banyak dia di lapangan. Gue rasa sih memang Yildiz dan juga paling Mbangula lah paling yang paling Oke. ada impact di timnya. Dan juga ada Savona mungkin kalau nanti Timothy Weah atau Cambiaso nggak bermain. Oh, kalau Bang Riki kira-kira sama juga kali Yildiz apa siapa? Kira-kira yang performance Iya, Nuggets ini bagus nggak di UCL? iya, iya, memang spotlightnya memang Yildiz ya Bang ya, Yildiz ya. Udah jadi salah satu pemain yang menjadi otak serangan Juventus saat ini ya kan, dia memberikan permainan yang cukup ciamik nih di dua pertandingan terakhir, walaupun pas lawan Roma kemarin nggak terlalu kelihatan nih. Mungkin Savona dan Bangula juga akan menyusul nih Bang, ya akan menyusul, akan lebih sering bermain sepertinya karena kelihatan kayaknya nih Thiago Motta menyukai permainan dua orang ini ya. Mungkin Hmm. karena memang cukup efektif gitu ya, dan mungkin salah satunya adalah pemain-pemain yang memang sesuai dengan taktiknya Thiago Motta, Bang. Karena banyak pemain-pemain besar yang jago gitu ya, kita ngelihat dia main di lapangan enak tapi tidak sesuai dengan taktikal pelatih, akhirnya nggak bisa dipasang gitu sama pelatihnya ya kan. Nah, pemain-pemain yang memang kayak Mbangula dan Savona, kalau Yildiz kan udah lumayan ya, udah lumayan ada nama lah gitu ya. Kalau Mbangula dan Savona kan ini masih hijau banget nih, ya kan. Jadi Iya, mungkin dibentuknya masih gampang gitu ya, dan belakangan ini lebih sering bermain dibanding pemain-pemain senior yang lain. Jadi gua rasa sih spotlight tetap di Yildiz, tapi dua pemain itu akan mengikuti sih Bang. Sisanya untuk pemain-pemain yang ada di sini agak sulit ya Bang ya mendapatkan Hmm. menit bermain kalau di UCL ya. Kecuali kalau Juve mungkin udah menang 7-0, 5-0 gitu, mungkin masih udah bisa bermain tuh. Tapi kan di UCL kan kita tahu sendiri untuk menang di skor seperti itu kan masih sulit kan. Hmm. Gitu sih Bang dari gua Oke, Bang. siap kalau gitu. Nah, gue lanjut ke materi yang kedua, di mana kemarin kita dapat kabar bahwa Conceição mengalami cedera nih, ya kan? Masuk ke J Medical, ya langganan mulu nih. Pasien-pasiennya banyak nih kan kayak gitu. Nah, kira-kira ketika Conceição cedera, kan lincah nih. Apakah Oke. Juventus tuh rugi banget nih, ya kan? Apa emang udah biasa aja sih kayak gitu kan? Dan serta kira-kira siapa nih posisi yang paling tepat untuk mengisi posisinya si Conceição ini nih? Dan alasannya apa? Nah, dari Bang Bion nih gimana? Silakan kok. wah mulu nih keterusan Oh manggilnya. iya, maaf. Biasa digelodok kayak gitu. Biasa nawar lu ya. Oke, ini Conceição kan agak sayang juga ya karena besok kita di minggu depan ini sudah masuk pekan pertamanya UCL nih. Jadi Oh iya, betul. untuk alternatif serangan ya mungkin agak sedikit berkurang, agak sedikit kurang alternatif untuk serangan Juventus. Dari Gedore juga mungkin kalau agak deadlock si Conceição ini kan tipenya explosive winger ya, modelnya kayak Jeremy Dokunya si Manchester City. City. Hmm. Tipe-tipenya sama, dribble, cut inside, menang one by one biasanya selalu menang gitu. Tahun lalu kan juga dia apa ya jadi second place untuk the best sukses dribble di Eropa di bawah Jeremy Doku juga sama. Jadi Iya. Hmm. ini kayaknya Juventus kalau misalkan dia masih cedera besok kayaknya belum tahu nih dia kapan akan comeback juga. Hmm. Hmm. Dan Hmm. juga kelihatannya rada serius juga cederanya. Kelihatan dari postingan Juventus memberitakan kalau si Conceição ini memang cederanya agak serius. Kelihatan juga dia agak lama, kayaknya sekitar 20 dua hari puluh lebih sampai tiga lama, puluh. Hmm. lebih dari itu kan lebih dari cederanya si Timothy Weah sama Kepren Thuram yang diprediksi kemarin 10 hari. Ya si Hmm. Timothy Weah nanti setelah jeda internasional sudah bisa main, mudah-mudahan dia bisa langsung tune in sama plannya si Mota lagi karena kan dari habis cedera biasanya ada penyesuaian lagi, ada trauma-trauma lagi. Kelihatan sih Timothy Weah waktu terakhir cedera sebelum dia ngegolin itu sebenarnya dia udah mau minta ganti, sudah megangin pahanya dia, cuma dia Oh. masih lanjut Hmm. main dan akhirnya dia nggak lama setelah itu
mencetak gol. Nah, dari golnya juga dia nggak selebrasi yang aneh-aneh gitu, cuma diem jalan dikit, senyum udah karena dia merasakan sakitnya di paha dia. Tapi gue rasa sih nanti di UCL kalau misalkan memang Conceição belum main, masih ada Nico Gonzalez yang bisa ditaruh di situ. Karena Nico Gonzalez juga agak versatil juga, bisa di kiri, Cedera di katanya itu. kanan, juga di depan gitu. Tapi kalau misalkan memang masih cedera juga, ya mungkin terpaksa si Cambiaso main di sisi kanan kita, atau juga Mbangula bisa taruh di kanan, switch si eh, Yildiz nanti yang di mengisi sisi kirinya Mbangula gitu. Mungkin ya yang disayangkan adalah nanti kalau misalkan Juventus deadlock dari segi penyerangan, Hmm. kayak kemarin kan lawan Roma kita deadlock tuh, nggak ada Hmm. gol-gol. Akhirnya Mbangula diganti sama Conceição. Nah, Conceição mainnya langsung eksplosif banget, merepotkan pertahanan Roma yang sejak dari awal tuh sudah tahu nih kebiasaan adaptifnya pemain Juventus yang dari sisi sayap kan kemarin ada Mbangula sama Cambiaso yang dari sisi sayap. Nah, mungkin kemarin Conceição ada kejutan-kejutan kan, main dribble attack langsung direct menyusur gawang dari lawan gitu. Yang gue Oke. sayangin adalah seperti itu ya. Kalau misalkan Conceição kan belum lama juga mainnya kemarin, cuma sekitar 45 menit. Ya mungkin impact-nya belum terlalu besar karena Juventus juga belum bergantungan langsung sama si anaknya Seri Conceição Oke, ini. siap. Kalau Bang Diki bagaimana nih? Rugi nggak Ya, Juventus nih? Nggak ada konsisten terus hmm, kira-kira kalau misalnya masih belum bisa tune in, kira-kira siapa penggantinya kayak gitu? Apakah Arthur lagi? ya. Balik lagi ke Arthur. Ya kalau dibilang rugi cukup merugi ya Bang ya. Pertama dia pemain baru, kedua dia cukup memberikan impact. Kita lihat sendiri kemarin benar kata Bio di pertandingan lawan Roma itu cukup luar biasa ya. Ya, Semenjak Conceição masuk itu serangan dari sisi sayap kanan tuh benar-benar membabi buta tuh kemarin tuh. Ya kan. Jadi pemain yang sangat eksplosif, bagus, dribblingnya luar biasa. Jadi kalau dibilang merugi, merugi Bang gitu. Hmm. Apalagi cederanya lama nih, ya kan. Tahu ya, sendiri orang kalau habis cedera lama suka-suka kagok-kagok mainnya gitu. Jadi cukup merugi ya, disayangkan banget gitu. Infonya kan kemarin kan dia kelebihan fungsi otot ya katanya ya. Ya ya. memang pertama kita melihat dari taktikalnya Mota yang selalu ingin berlari. Ya kan dia Hmm, Mota meminta sebuah tim yang terus bermain berlari gitu ya, pressing tinggi dan lain-lain gitu. Jadi ini mungkin sebuah apa namanya kayak mungkin ya kalau bahasa kasarnya Conceição kaget kali ya dengan ya, Hmm. dengan sistem taktikal seperti ini, gaya bermain seperti ini, di latihan seperti ini, mungkin dia kaget gitu. Makanya ada perubahan kelebihan fungsi otot. Gejalanya kan seperti itu gitu. Jadi mungkin dari ya sama aja kayak lu dipaksa lari terus-terusan kan pasti kan kaki kan sakit kan. Gitu. Itu ya, sih Bang mungkin Bang. Sama Hmm. dia bilang ada faktor fisik ya. Dia bilang debut di bidang intensitas tinggi dengan aktivasi sistem ortosimpatis yang terkait dengan faktor emosional gitu. Jadi kalau kita melihat kemarin Conceição itu mungkin dibilang cukup terkejut karena bermain langsung dengan intensitas tinggi melawan tim besar juga di Italia. Jadi ya kalau misalnya dia mungkin dicoba lawannya cuma Verona kemarin atau lawan siapa lawan sebelumnya gitu mungkin nggak terlalu intensitas tinggi seperti kemarin gitu. Apalagi kemarin Hmm. Juventus dituntut mencetak gol gitu kan. Jadi Hmm. lagi deadlock, Conceição masuk, dia dituntut kan harus membantu mencetak gol kan gitu. Jadi mungkin itu menjadi beban tersendiri untuk Conceição gitu. Jadi Oke. kalau dibilang cukup merugi ya merugi. Tapi mudah-mudahan beberapa pemain bisa mengisi nih Bang. Kalau dilihat dari taktikalnya kan sejauh ini kan Mota menggunakan dua penyerang sayap, satu playmaker dan satu striker kan. Nah penyerang sayapnya itu tinggal kita otak-atik aja sebenarnya Bang, gampang aja gitu. Kalau misalnya playmaker itu sekarang kan diisinya yang main Yildiz nih, ya Hmm. kan sebenarnya Koopmeiners kan bisa mengisi posisi itu gitu. Nah kanan Hmm. kirinya tinggal tukeran aja, Bang Ula mungkin di kiri, Yildiz mungkin di kanan gitu. ya gitu. Atau kalau Yildiz memang lebih nyaman bermain di kiri, berarti kanannya kita masih punya Nico Gonzalez gitu. Atau Cambiaso bisa bermain juga di situ. Jadi ini tinggal taktikal aja kalau kita lihat secara awam kacamata fans kita melihatnya mungkin taktikalnya sesederhana itu ya Bang ya, tinggal tuker tambah aja di penyerang sayapnya aja gitu Bang, tinggal di otak-atik aja sih gitu. Kalau untuk Oke. di playmaker masih ada Yildiz dan Koopmeiners gitu sih. Gue sih menantikan mungkin ya dengan cederanya Conceição mungkin bisa memberikan menit bermain yang lebih banyak untuk seorang Nico Gonzalez ya, karena kita tahu sendiri dia salah satu penyerang sayap yang cukup eksplosif. Musim Ya, lalu Juventus diacak-acakan sama sama Nico Gonzalez di lawan Fiorentina gitu. Jadi gue cukup ada adrenalin untuk melihat wah gue pengen lihat Nico nih gitu. Kebetulan kan karena Conceição cedera gitu sih Bang. Oke, siap kalau gitu. Baik, mungkin gak usah lama-lama aja karena kalau kelamaan kita jadi gibah ya kan. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Terima kasih juga buat Bang Bio, terima kasih juga buat terima kasih Mas Bang Riki Rocky. ya kan. Oh ya, Ya, kawan-kawan.
bagi yang ingin bergabung kayak mereka-mereka ini nih ngomong nih langsung di YouTube ya, kalian masuk TV, masuk handphone ya kan YouTube, kalian bisa ikut membership nih di Suara Juventinik, ada di deskripsi channel kami. Monggo silakan kalian bisa mengeluarkan unek-unek suka sama Juventus yang ngobrol tentang opini berpendapat silakan. Jangan lupa juga di-share juga ada channel yang bisa eh, berbicara tentang Juventus antar fans ya kan. Kita bukan pundit-pundit jadi ngobrolnya biasa aja kayak warung ngopi ya kan. Dan jangan juga lupa komen dan kirim juga saran dan kritik karena dengan begitu channel kami bisa berkembang lebih baiknya. Dan juga di like dan di subscribe serta di share juga ya. Karena dengan begitu Ya, kita bisa menjadi lebih baik lagi ya kan. Akhir kata dari gua Amin. terima kasih. Terima kasih buat Vio, terima kasih Mas Riki ya kan. siap, Kita aman. ketemu lagi di lain waktu ya. Karena jarang-jarang nih formasi trio libel segini ya kan Udah lama terakhir nih sama ya, Bang udah Rocky lama ini. iya kan. Mudah-mudahan akhir kata dari gua terima kasih. Vino alla fine. Forza Forza Juve. Juve!